Mari kita menepi, menarik diri sejenak untuk merenung dan memikirkan tentang waktu, tentang perjalanan, tentang semua yang terjadi, tentang semua yang akan kita jumpai, tentang satu garis lurus atau tentang sebuah lintasan. Heidegger ketika berbicara tentang waktu, dia pertama-tama perlu membedakan waktu dalam dua bagian besar, waktu objektif dan waktu subjektif. Waktu objektif adalah waktu yang berada di luar sana, waktu yang berada di luar diri manusia, waktu yang dihitung dan terhitung, waktu yang disepakati. Sedangkan waktu subjektif adalah waktu yang berada dalam diri manusia, waktu yang melekat di dalam kesadaran manusia, dan waktu itu adalah kemampuan manusia untuk merefleksikan keadaannya. Mengapa seseorang sudah berada seperti sekarang ini? Mengapa Romo Alof sudah seperti ini? Mengapa Romo Jeffrey sudah seperti itu? Mengapa Frater Arnold sudah seperti yang sekarang ini? Dengan meminjam pikiran Heidegger tentang waktu subjektif, kita mampu masuk dalam sebuah ranah yang paling intim dengan waktu. Bahwasannya, waktu yang sesungguhnya adalah ketika manusia berpikir tentang seluruh proses hidupnya. Mengapa dia harus menjumpai peristiwa hidup seperti ini atau seperti itu? Dan mengapa dia mesti merasakan situasi dan kondisi tertentu. Para beriman yang terkasih, sesungguhnya waktu itu fana dan kita abadi. Kita adalah Tuhan atas waktu. Entitas berkesadaran yang mampu memberi makna kepada waktu, serta mampu menelusuri lorong-lorong waktu. Di penghujung tahun 2022 ini, kita tak boleh terjebak dalam amukan rasa tentang pergantian waktu semata. Sebab sesungguhnya waktu akan selalu seperti itu, dan kita akan selalu berjalan ke depan, meninggalkan dan menemukan, merayakan waktu dengan kapasitas kita sebagai Tuhan atas waktu. 31 Desember adalah bukan tentang akhir, tapi tentang kesempatan untuk merefleksikan diri. Sudah sejauh mana perjalanan kita dari duka menuju suka, dari suka menuju duka, dari jatuh menuju bangun, dari bangun menuju jatuh, dari sukses menuju gagal, dari gagal menuju sukses, dirayakan atas nama Tuhan. Sudah sejauh mana kita menemukan Tuhan di dalam waktu. Para beriman yang terkasih, bertepatan dengan penghujung tahun 2022 ini, kita disuguhi dengan bacaan Injil yang sangat spektakuler. Bacaan ini adalah prolog Injil Yohanes yang secara indah menampilkan sosok Allah sebagai Logos atau Sabda, sebagai terang dan sebagai hidup. Maka tidak berlebihan bila teks yang rumit ini dikatakan sebagai teks sentral, teks kunci dalam mengungkapkan inkarnasi Allah menjadi manusia, sebuah pertukaran dan pertemuan dua martabat besar, martabat Allah dan martabat manusia. Allah itu Logos yang setelah menjadi manusia, Allah itu menjadi terang, dan terang itu adalah hidup. Sebab semua yang terjadi di dunia ini tak bisa dijelaskan di luar Allah. Allah adalah penentu segala sesuatu, perancang dan sutradara terbaik dari seluruh skenario hidup kita. Injil hari ini secara gamblang menunjukkan Allah sebagai pribadi yang melampaui waktu, serentak pribadi yang menguasai waktu itu sendiri. Kisah penciptaan yang dilukiskan oleh kitab Kejadian memberi pemahaman dan keyakinan kepada kita bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk waktu yang sedang kita rayakan ini. Pada mulanya adalah firman
firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Firman itu adalah terang, dan terang itu adalah hidup. Kesempatan malam ini dengan suguhan bacaan Injil hari ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita bahwa pada mulanya waktu adalah milik Allah, dan di dalam Allah waktu itu punya makna, sebab waktu yang kita hidupi dan kita jalani adalah rahmat dari Allah. Selamat merayakan akhir tahun 2022 dan selamat memasuki tahun 2023. Semua yang terjadi dan semua yang akan kita jumpai tak bisa dipungkiri adalah rencana dan karya Tuhan. Jangan lupa libatkan Tuhan di dalam perjalanan waktumu. Ingat, Tuhan adalah pemilik waktu. Maafkanlah semua luka dan liku di tahun 2022 dan mulailah menata hidup baru di tahun yang baru. Sesungguhnya perjalanan paling indah adalah perjalanan yang selalu meninggalkan dan selalu menemukan hal-hal yang baru. Semoga. Amin.